ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi thumma ila Allahi abaihi wa ikhwanihi wa al-anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa asatidatina Musuh-musuh yang pada kita saling yang sunnah al-haram bahwa susunan sama kita Syekh Nawawi al-Batani Rasulullah Rasulullah Al-Fatihah saya akan mengulang sedikit terkait dengan bab sebelumnya, yaitu tentang faslun tabtulus sholatu bi arba'ati hislatan. Jadi batalnya sholat itu disebabkan karena 14 hal. Yang pertama adalah bil hadasi, dengan datangnya hadas. Kemudian yang kedua bi wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Jadi yang kedua ini adalah karena kita kedatangan najis atau kejatuhan najis, yang najis itu tidak bisa kita singkirkan atau segera kita lepaskan dari badan. Yang ketiganya adalah wantisha fil aurati bin lam tustar halam, karena terbukanya aurat dan aurat ini tidak bisa segera ditutup. Yang keempatnya wanutki biharfaini atau biharfin mufhimin amdan. Batalnya sholat itu disebabkan karena anuti, karena berucap, karena berbicara, karena mengucapkan baik dengan 2 huruf atau dengan 1 huruf, tetapi yang mungkin yang menjadikan paham. Kemudian yang kelima adalah bil muftiri amdan, karena melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ini dapat membatalkan sholat. Yang keenam wal akli al kasiri nasya, karena makan banyak walaupun dalam kondisi lupa. Yang ketujuh batalnya sholat itu adalah wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan, jadi melakukan gerakan 3 kali berturut-turut meski dalam posisi lupa. Yang kedelapannya adalah walas batil fahisyati, karena melakukan gerakan melompat yang dapat merusak sholat. Yang kesembilannya adalah wador batil mufritati, lagi sholat memukul, maka ini dapat membatalkan sholat. Yang ke-10-nya waziyadati ruknin fi'aliyin amdan. Ini yang ke-10, melakukan tambahan rukun fi'li, rukun gerakan amdan secara disengaja. Yang ke-11-nya wattaqaddumi ala imamihi biruknaini fa'liyaini wattaqallufi bihima bighairi udrin. Ini singkatnya yang ke-11 ini, mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li atau memperlambat dari imamnya dengan melakukan 2 rukun fi'li.
Yang ke-12-nya wa niyyatil qat'is sholati. Yang ke-12 memang berniat untuk keluar atau membatalkan sholat. Yang ke-13-nya wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Yang ke-13 menggantungkan sholat dengan sesuatu yang lain. Maksudnya adalah menggantungkan akan membatalkan sholatnya jika terjadi sesuatu yang lain. Misalkan yang paling sering kita mau sholat dalam kondisi sangat mendung, kemudian ada jemuran. Di awal kita sholat itu sudah niat nanti kalau tiba-tiba hujan maka saya akan membatalkan sholat saya. Maka jika terjadi demikian dari awal sholat kita itu sudah batal. Yang ke-14-nya waqtaraddudi fi qat'iha. Yang ke-14 ragu-ragu dalam memutus atau dalam memberhentikan. Jadi kita ragu ingin berhenti dari sholat atau ingin melanjutkan. Ini hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ya, baik. Pelajaran baru kita di halaman 22 di baris kedua. Di halaman 22 di baris kedua. Faslun bab menjelaskan alladzi yang yalzamu fihi, yang mewajibkan di dalamnya. Yalzamu fihi, mewajibkan di dalamnya. Niyatul imamati, niat menjadi imam sholat. Niat menjadi imam sholat. Arbaun, ada 4 hal. Apa saja 4 hal ini? Yang pertama, al-jum'atu, sholat Jumat. Al-jum'atu, sholat Jumat. Yang kedua, wal mu'adatu, sholat i'adah, sholat i'adah dijelaskan dalam kurung pengulangan. Yang ketiga, wal manduratu jama'atan, sholat nada secara berjamaah. Wal manduratu, sholat nada jama'atan secara berjamaah. Yang keempat, wal mutaqaddimatu, itu bukan wal mutaqaddamatu ya, wal mutaqaddimatu. Salat jama' takdim, salat jama' takdim. Oh iya, bisa dibaca wal
wal mutaqaddimatu bisa wal mutaqaddamatu. Jadi didahulukan atau mendahulukan. Sholat jama taqdim. Fil matori dalam kondisi hujan. Fil matori dalam kondisi hujan. Nah ini mari kita bahas dulu. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamah. Jadi dalam kondisi empat hal ini maka seorang imam wajib hukumnya untuk berniat menjadi imam. Dalam empat hal atau empat sholat ini wajib seorang imam itu berniat untuk menjadi imam. Emang ada sholat jamaah yang enggak wajib imamnya niat berimam? Ada sholat wajib biasa, sholat lima waktu. Ketika kita lagi sholat sendirian, kemudian dari belakang ada yang ngepok, gitu kan? Itu kita tidak wajib untuk niat jadi imam, tetapi niat atau tidak niat sholat berjamaahnya sah asal terpenuhi syarat-syarat sholat berjamaah. Jadi untuk apa sih seseorang ngepok itu menjadi imam? Fungsinya apa dong? Ya, kasih kode bahwa Ngasih kode makmum saya mau apa? Udah otomatis kita kan mau makmum. ya, ngasih kode bahwa si imam itu biar sadar kalau ada yang ngikutin, ada yang bermakmum, sehingga nanti pada gerakan rukun fi'linya itu mungkin yang biasanya tasbihnya itu pelan itu menjadi dikeraskan. Seperti misalkan ketika habis sujud yang paling sering ya, habis sujud, begitu sujud Allahu Akbar, itu kan nanti begitu dulu di antara dua sujud Allahu Akbarnya bangun, itu si makmumnya itu agar tahu, sehingga ketika si imamnya mengeraskan bacaan tasbih intiqolnya tadi atau takbir intiqolnya itu lebih dikeraskan. Kan kalau misalkan nggak kedengeran, si makmum kan ragu-ragu, ini sebenarnya dia udah bangun dari sujud atau belum? Jadi repot juga. Sebab saya pernah alami seperti itu. Saya ikut bermakmum kepada seorang, tapi si imamnya ini nggak mau meneraskan bacaan intiqolnya. Jadi saya bingung, sebenarnya udah bangun atau belum dari sujud. Nah dengan adanya kode tadi ditepok pelan, dicolek, maksudnya ngasih tahu bahwa si imam ini dia sedang diikuti oleh makmum yang berjamaah. Nah ini. Tapi si imam ini kan nggak wajib dia berimam. Tapi ada empat hal di sini yang mewajibkan seseorang berniat jadi imam. Apa aja itu? Yang pertama adalah al-jum'atu, yaitu sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini memang sholat yang memang wajib dilaksanakan secara berjamaah. Namanya juga Jum'ah jamaah, Jumat bil jamaah. Jadi wajib dilaksanakan secara berjamaah. Maka tidak ada sholat Jumat yang dilakukan munfarid, yang ada sholat zuhur. Bahkan di dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Syafi'i itu harus memenuhi 40 jamaah. Itu ketika sholat Jumat harus memenuhi 40 jamaah dan mustautin itu penduduk setempat atau pribumi. Juga ya kalau di kantor-kantor kira-kira terpenuhi apa enggak? Ya kalau secara fikihnya kayaknya nggak masuk. Iya, untuk itulah maka kita perlu dalam hal ini belajar dari fikih pembandingnya di mazhab yang lain. Fikih pembandingnya di mazhab yang lain, misalkan dari mazhab
Imam Malik ya nggak harus 40, di mazhab Imam Abu Hanifah juga nggak harus 40. Bahkan di mazhab Imam Abu Hanifah itu sangat longgar tuh, berdua bertiga sudah cukup. Yang penting memenuhi sholat berjamaah. Kalau berjamaah kan berdua udah cukup. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Kalau di sholat Jumat mungkin ada yang jadi imam sekaligus merangkap khotib. Nanti ada yang jadi makmumnya, dia sebagai muazzin dan qomat gitu. Itu di mazhab yang lain. Tapi di mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan 40 jamaah mustaqim, bukan hanya mukim tapi mustaqim, jadi penduduk setempat atau penduduk pribumi. Nah ini itu ya yang pertama. Jadi dalam sholat Jumat itu seorang imam wajib hukumnya untuk berniat menjadi imam ketika sholat Jumat. Dan dibahas juga di sumber yang lain bahwa afdolnya, lebih utamanya yang menjadi imam itu adalah sekaligus yang menjadi khotibnya. Khotib sekaligus merangkap menjadi imam. Ya itu tentu jika memenuhi kriterianya. Tapi kalau ada seorang khotib yang khotibnya bagus khotbahnya, tapi ternyata bacaan Qurannya ada yang lebih bagus mungkin di situ, ya dari imam rawatibnya atau imam setempatnya yang mungkin lebih afdol ya, imam rawatib yang bacaannya lebih bagus. Tapi kalau yang penting sih bacaan imam itu kan sudah memenuhi kriterianya ya, artinya tidak menyelisihi kaidah tajwid, kemudian dia tahu tentang syarat dan rukunnya sholat, syarat dan rukunnya menjadi imam. Nah ini yang pertama, wajib hukumnya seorang imam itu berniat menjadi imam ketika sholat Jumat. Yang kedua adalah wal mu'adatu, sholat yang diulang atau sholat i'adah. Apa sih maksudnya sholat i'adah ini? Ada seseorang yang sudah melakukan sholat yang pertama, tapi dia ingin melakukan sholat i'adah, pengulangan. Ya monggo silakan, boleh. Dan menurut beberapa keterangan dari hadis Nabi, sunat hukumnya sholat i'adah. Tapi dalam posisi dulu kita sudah pernah membahas sama Ustaz ya, dalam posisi i'adatul Jumat, sholat Jumat bagi Jumat yang tidak terpenuhi syarat 40 mustautin itu, ada di beberapa tempat seorang berjamaah di beberapa tempat itu melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sampai sekarang masih ada ya? Saya ada. Iya, saya jumpai waktu itu saya di Tanjung Pasir mau nyebrang Pulau Jawa. Begitu sholat hari Jumat saya mampir sholat Jumat dulu, ada i'adatul Jumat di situ. Tapi ya saya senangnya itu khotibnya cepat banget berbahasa Arab. Jadi hanya membaca rukun-rukun khutbahnya aja. Rukun-rukun khutbahnya. Jadi kalau saya perkirakan kayaknya nggak sampai 5 menit. Cuman sekitar 3 menitan. Itu untuk khutbah pertama, kemudian dilanjutkan khutbah kedua juga sama sekitar 2 menit, ya 5 menit 2 khutbah. 7 menit. Jadi asik juga kalau kayak gitu ya. Nanti ada yang ada Jumat itu, karena saya perkirakan daerah pas pesisir ya, itu kan banyaknya nelayan. Artinya nelayan itu dari asal usulnya banyak penduduk yang pendatang mereka. Dari mana-mana mencari ikan, mereka di situ hanya menempati tempat sementara, ya kan. Jadi begitu saya dari situ diperkirakan itu seperti itu. Nah, jadi ada Jumat itu ya wajib berniat untuk i'adah. Imamnya itu wajib berniat menjadi imam. I'adatul sholat yang lainnya ya pada sholat al-maktubah. Pada sholat sholat yang 5 waktu, seorang imam wajib berniat untuk menjadi imam.
Kalau yang dibahas pertama tadi kan dalam posisi sholat halal kan, nggak ada. Sholat yang memang dilakukan saat itu, dalam arti sholat yang pertamanya. Begitu saya lagi sholat sendirian, tiba-tiba di belakang ada yang nyolek, ngikutin saya, maka saya di situ mau niat jadi imam atau enggak, insya Allah ini jamaahnya, sholat berjamaahnya sudah sah, sudah terpenuhi. Gitu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, wal manduratu jamaatan, sholat nadar yang dilakukan secara berjamaah. Nah, emang ada sholat nazar yang dilakukan secara berjamaah? Sesuatu yang awalnya sunnah, jika dinazarkan itu menjadi wajib. Saya puasa Senin, puasa Kamis, itu hukum asalnya itu adalah sunnah. Tapi ketika saya menazarkan, ya Allah, saya nazar kalau saya lulus dari ujian ini, maka saya akan puasa hari Senin atau saya akan puasa hari Kamis. Maka begitu nazarnya terpenuhi, saya lulus ujian, maka wajib hukumnya saya untuk puasa hari Senin atau puasa hari Kamis. Nah, ini ada nazar yang terkait dengan sholat nadar yang secara berjamaah. Ya, mungkin sholat yang biasa dilakukan secara berjamaah itu kan sholat tarawih. Misalkan di kampung ini ada nazar bersama nih, kita nazar bareng-bareng nanti kalau misalkan ada proposal yang tembus gitu ya, kita melaksanakan sholat qiyamul bersama-sama gitu. Kayak benar proposalnya tembus 50 juta misalkan gitu. Sesuai dengan nazarnya, maka wajib melaksanakan sholat malam secara berjamaah. Imamnya wajib untuk berniat menjadi imam. Nah, yang keempat, wal mutaqaddimatu atau wal mutaqaddamatu fil matori, yaitu sholat jama' takdim. Sholat jama' takdim dalam posisi sedang hujan. Dalam posisi sedang hujan. Jama' takdim dalam posisi sedang hujan. Gimana pelaksanaannya? Kalau jama' takdim itu kan zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Kemudian maghrib dan isya dilaksanakan waktu maghrib. Ini namanya jama' takdim. Suatu hari kita lagi sholat berjamaah nih, sholat maghrib, tiba-tiba hujan besar yang diperkirakan nggak akan berhenti atau akan membahayakan perjalanan. Ya, sudahlah, karena kita mungkin akan segera meninggalkan masjid, sholat, langsung aja sholat jamaah takdim untuk isya. Boleh dikosor nggak tuh kalau begitu? Sholatnya boleh dikosor apa enggak? Kalau sholat isyanya dikosor kan jadi 2 rakaat ya. Kalau ini boleh dikosor apa enggak? Nggak boleh, karena tidak memenuhi syarat kosor. Jadi jamaah takdim tapi tidak kosor. Kalau jamaah takdim kosor itu contohnya sholat ketika di perjalanan. Kita ke Cirebon ingin ziarah makam Sunan Gunung Jati. Begitu kita akan pulang dari sana, posisi sudah zuhur misalkan. Karena diperkirakan nanti akan melintasi jalan tol yang melewati waktu asar, ya sudahlah, sholat zuhurnya di jamaah takdim kosor saja dengan asar. Jadi zuhur yang dilakukan 2 rakaat,
asarnya dilakukan 2 rakaat di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim qasar. Kalau jamak takhir qasar gimana? Udah terlanjur berangkat jam 11 dari sana, dari Cirebon. Begitu udah melintasi wilayah Subang, misalkan sudah asar. Diperkirakan kalau lanjut kan nanti zuhur asarnya akan kelewat tuh. Belum melaksanakan sholat zuhur. Dalam posisi ini maka di Subang itu laksanakan sholat zuhur dan asar jamak takhir qasar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat dilaksanakan waktu asar. Nah, dalam posisi begini, ketika seseorang dalam perjalanan akan melaksanakan jamak takhir qasar, maka waktu memasuki sholat zuhur niatkan dalam hati, saya niat nanti akan melaksanakan sholat jamak takhir. Zuhurnya diletakkan waktu asar. Jangan nggak ada niat. Kalau nggak ada niat, biarin aja, saya nggak mau sholat. Tapi niatkan saya akan sholat, nanti sholat zuhurnya dijamak dengan asar, namanya jamak takhir. Karena dalam perjalanan boleh qasar 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Ini sebenarnya nanti ada pembahasan khusus ya. Jadi di sini wal mutaqaddimah atau wal mutaqaddamatu lil masjid adalah sholat jamak takdim fil maqari dalam posisi hujan lebat atau hujan deras. Kalau di zaman sekarang di kehidupan kita mungkin ini kurang aktual ya, karena apa? Kita di posisi aman, bukan di daerah yang bergurun pasir seperti di sana di Arab. Posisi perjalanan juga dari rumah kita ke masjid itu sangat mudah. Jadi ini mungkin kurang aktual pembahasannya. Kalau zaman dulu kan memang orang rumahnya terpencar jauh-jauh, kemudian di posisi gurun pasir. Kalau lagi hujan itu kan berpotensi berbahaya. Maka di sini ada anjuran di sini. Ketika melaksanakan sholat jamak takdim fil maqari dalam posisi hujan, seorang imam wajib berniat menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.